Seorang pria warga Bandar Sri Bawondo, Lampung Timur, Rabu siang ditangkap polisi karena mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Tersangka berinisial SW ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 2 pekan. Pencabulan terjadi saat korban sedang bermain di rumah tersangka. Modus tersangka memandikan korban yang kemudian berbuat tidak senonoh pada korban. Saat dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih tega mencabuli korban karena sudah lama ditinggalkan istrinya bekerja di luar negeri. Saat mencabuli korban, tersangka menyatakan sedang mabuk minuman keras. Kami beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial SW di desa Waringin Jaya, Kecamatan Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, yang mana pada saat itu pelaku kami tangkap di rumah pelaku sedang beristirahat. Dari peristiwa pencabulan dilakukan oleh pelaku, anak korban mengalami pendarahan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Pasal yang kita sangkakan? Pasal yang kita sangkakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit, kemudian menceritakan perbuatan bejat pamannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Ibarat mencari jarum dalam jerami. Peribahasa ini cocok menggambarkan kesulitan para sopir truk mencari solar. Solar itu ada, namun sulit didapat karena SPBU sering kehabisan stok. Kelangkaan solar tersebut diantaranya terjadi di Lampung Utara. Rabu siang, antrian kendaraan mengular hingga ke jalan depan SPBU yang masih menjual solar. Menurut sopir truk, mereka rela antri lama hingga berjam-jam di SPBU ini untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan di SPBU lain masih ada stok solar. Lebih kurang 2 jam loh. 2 jam lebih Pak ya? Di mana-mana gitu Mas. Di daerah Lampung, khususnya daerah Lampung ini. Kalau termakan waktu nggak pakai gini Pak? Ya kalau namanya ngantri sampai berjam-jam ini kan biasa dikomplain yang punya barang. Iya Pak ya. Kita juga terlambat. Bapak dari mana? Kalau saya dari wilayah Lampung Utara. Mau ke Bandar Lampung ya? Bandar Lampung. Harapan pemerintahnya Pak? Ya kita ya jangan melihat di atas aja lah, yang di bawah ini dipikirin dong. Gimana kalau ini keadaan ekonomi juga sudah kayak gitu sulit. Kelangkaan solar menyusahkan para sopir truk karena terjadi berlarut-larut. Kelangkaan solar tidak kunjung teratasi pemerintah, padahal pembeliannya kini sudah ketat, dibatasi dan harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Sekitar 2 jam lah. 2 jam lebih ya? Ya, Kalau terhambat pengiriman gimana Pak? ya kita diklaim. Diklaim ya? Ya. Ruginya siapa Pak? Apa perusahaan apa Bapak juga termasuk ya? Termasuk saya rugi, perusahaan juga rugi. Itu ya? Ya. Harapan dengan pemerintahnya Pak? Ya tolong jangan pandang ke atas terus, tolong pandang ke bawah gitu loh. Biar gimana ini, coba nyari minyak sampai 2,5 jam, 3 jam gitu. Jadi termakan waktu juga Pak ya? Ya masih terlambat. Kalau sampai dia minep Pak, makan biaya nggak kira-kira? Ya barang yang kita bawa kan jagung ini. Uh-huh. Jadi kan kalau minep, nyari minyak sampai minep, ya kita rugi gitu loh. Sementara itu, menurut petugas SPBU di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ini menyatakan tidak ada kelangkaan BBM solar. Kuota solar dari Pertamina ke SPBU juga tidak berkurang. Namun antrian kendaraan sering terjadi karena adanya keterlambatan pasokan dari Pertamina. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Stok minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita langka saat penjabat atau PJ Gubernur Lampung Samsudin memantau harga bahan pokok di Pasar Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu pagi. Menurut pedagang, mereka sudah lebih dari 2 pekan tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari agen. Terakhir menjual, harga minyak kita masih di kisaran Rp16.000 per liter. Harga tersebut lebih mahal Rp300 dari harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Kelangkaan minyak kita dikeluhkan pedagang karena penjualannya paling laris karena harganya paling murah dibanding minyak goreng kemasan lain. Stok minyak kita sendiri gimana, Bu? Nggak punya stok. Langka, Bu, ya? Langka. Udah berapa lama sih, Bu? Ya enggak sih, belum baru-baru ini aja sih. Untuk penyebabnya apa, Bu, kira-kira? Hah? Penyebabnya, Bu? Ya nggak tahu kita semua konsumen aja kan beli nggak tahu. Kalau nggak ada agen ya nggak ada barang. Untuk harga sendiri, Bu? Hah? Harganya naik nggak, Bu? Enggak, masih. Berapa kita jual, Bu? 16 aku jualnya. Berapa, Bu? 16.000 1 liter. Pada sidak ini, PJ Gubernur juga mendapati kenaikan harga beras. Ia menyatakan akan mencari tahu penyebabnya. Padahal stok beras di gudang Bulog kini sedang melimpah. Kita memantau bagaimana harga di pasaran untuk masyarakat. Karena inflasi di Provinsi Lampung tetap harus dikendalikan. Apalagi kemarin kita sudah menerima insentif inflasi dari pemerintah, dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini kita harus lakukan ya di semua kabupaten kota di Provinsi Lampung agar supaya inflasi ini dapat terkendali. Untuk stoknya banyak, ya saya lihat banyak dari Bulog juga beras juga saya lihat banyak. Dan saya nanti juga akan melihat ke Bulog bagaimana stok yang ada Bulog di sini. Pada sidak ini, PJ Gubernur juga menyerahkan bantuan uang bagi 8 pedagang yang kiosnya ludes terbakar pada hari Senin lalu. Kebakaran itu